Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Berdoalah sebelum memulai sesuatu, termasuk saat bersama dengan pasangan Anda. Mintalah selalu petunjuk dan perlindungan kepadanya, karena Allah sebaik-baiknya pelindung dari semua godaan. Malam itu, rembulan bersinar amat terang. Cahayanya indah, menerangi setiap sudut di desa kami. Semilir angin ditambah rintikan hujan, membuat udara menjadi sangat dingin. Suasana sepi. Semua orang malas untuk berada di luar. Mereka memilih mendekam dan bercengkerama di dalam rumah. Tapi tidak dengan Warsih. Wanita muda berumur 20 tahunan itu masih setia menunggu suaminya di teras rumah. Suaminya bernama Anto, yang berprofesi sebagai tukang ojek. Memang selalu pulang larut malam. Dalam keremangan malam, Warsih menatap jalan setapak yang tak jauh berada dari gubuknya. Pantulan cahaya bulan menerangi langkah seseorang yang ia sangat kenal. Ia yakin itu suaminya, Anton, walaupun nampak dari kejauhan. Hatinya diliputi kekhawatiran. Di manakah motor suaminya? Mengapa ia berjalan kaki dalam keadaan malam begini? Seketika, Warsih berdiri dan berlari menyambut suaminya yang baru masuk ke halaman rumahnya. Perasaan cemas dan kalut membuatnya tak sabar menunggu Anton sampai di rumah. "Mas, kemana motormu? Kenapa kamu jalan?" tanya Warsih cemas. "Mogok tadi, Dek. Mas titip di bengkel Solihun dulu," jawabnya datar. Warsih merasakan keanehan melihat sikap suaminya. Ia tampak tak seperti biasanya, tak banyak canda gurau, sikapnya datar. Tapi Warsih merasa lega, suaminya baik-baik saja. Warsih menggandeng suaminya masuk ke dalam rumah. Setelah menyediakan kopi, Warsih memasak air panas untuk mandi Anton. Iya, Anton memang terbiasa mandi malam setelah selesai bekerja. "Mas, kok tumben pulang jam 9 sih? Biasa juga pulangnya larut malam," cecar Warsih. "Iya, Mas lagi dapat rezeki. Ini untukmu," jawabnya seraya menyerahkan uang 3 lembar 100 ribuan. Mata Warsih berbinar melihat uang yang tak biasa di depannya. Biasanya Anton hanya membawa uang 50 ribu paling banyak. "Dik, kan sudah dikasih duit banyak. Mas minta jatah dong. Mumpung suasana mendukung nih, dingin-dingin enak begini," ledeknya menirukan gaya kepakan burung. Wajah Warsih memerah. Dalam hati ingin menolak karena lelah mengurus rumah sendirian. Tapi ia takut Anton marah dan mengambil kembalian uang. "Iya deh Mas, tapi aku mandi dulu ya," jawabnya manja. "Gak usah, kamu cantik apa adanya. Sudah sejak lama aku jatuh hati padamu, termasuk dengan aroma tubuhmu," pujinya. Warsih sempat terheran mendengar ucapan suaminya. Yang ia tahu, Anton tidak romantis, bahkan terkesan cuek. Tapi lagi-lagi, semua perasaan itu ditepis Warsih. Anton berdiri mendekati Warsih. Warsih tergagap ketika tangan kekar Anton menggapai pinggangnya. Dengan gagah, Anton menggendong Warsih menuju peraduannya. Warsih tersipu malu berada di dekapan suaminya. Aroma ubi rebus semerbak tiba-tiba merasuki hidungnya. Entah dari mana asalnya. Belum sempat bertanya, tubuh Warsih sudah terhempas di atas ranjang. Anton seketika melucuti semua pakaian yang ia kenakan. Warsih memandang dengan tatapan heran. Begitu sekilas, ia tak melihat pusat suaminya
Tapi lagi-lagi, bibir Warsi seperti menutup rapat dan tak mampu berbicara. Ia seperti terhipnotis. Anton berubah menjadi sangat ganas. Berkali-kali ia membuat Warsi kewalahan, tak seperti biasa. Malam ini Anton seperti punya kekuatan super. Selama menikah, baru inilah Warsi merasakannya. Warsi terkulai lemas. Perang malam ini, Warsi kalah telak. Dengan puas, Anton bangkit dari ranjangnya. Diambilnya handuk dan sebelum pergi, ia menatap istrinya penuh kepuasan. Akhirnya, sekian lama menunggu, aku bisa menikmatimu. Terima kasih untuk malam ini. Ucapnya disertai senyuman sinis, mengembang yang terkesan mengerikan. Entah kenapa, Warsi merasa sangat merinding. Apalagi sedari tadi, ia mencium bau ubi rebus yang menyengat. Tapi seketika hilang ketika suaminya melangkah menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Terdengar suara ketukan. Dengan malas, Warsi bangkit dari tempat tidurnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. "Mas, cepat buka pintunya dong. Lama amat di kamar mandi," teriak Warsi. Sudah setengah jam menunggu, tapi Anton belum juga nampak keluar dari kamar mandi. Warsi pergi menuju ruang tamu dengan berat hati. Dibukanya pintu, dan lama amat sih, Dek. Mas sudah capek panggil-panggil dari tadi. Setengah jam tahu nunggu di sini, ucap Anton. Mas Anton? Warsi tergagap. Kok Mas di luar? Motornya sudah baik. Kapan Mas keluar? Cecarnya. Motor Mas gak kenapa-napa kok. Mas juga baru pulang ini. Kenapa, Dek? Jawab Anton heran. Seketika, dada Warsi merasa sesak. Jika di hadapannya ini suaminya, lantas siapa tadi yang ada di dalam dan menjamah tubuhnya? Brek! Warsi tumbang dan tak sadarkan diri. Dek, bangun, Dek. Anton berulang kali membangunkan Warsi, tapi tak kunjung sadar. Akhirnya, Warsi dipopong masuk ke dalam kamar. Tanda tanya mengelayut di pikiran Anton. Apa sebab dari pingsannya Warsi, istri tercintanya? Malam kian meremang. Angin dingin, semilir menggertak ranting dan dedaunan. Tetesan hujan, bealunan musik di malam hari memecah keheningan. Anton sudah tertidur lelap. Dengkurannya nyaring bak lantunan lagu yang memekakan telinga. Warsi terbangun karena dengkuran suaminya. Pegal di seluruh badan, Warsi terdiam dan mengingat-ingat kejadian barusan. Apakah mimpi atau memang nyata? Ia kemudian bangkit menuju lemari baju yang ia menyimpan uang pemberian suaminya tadi. Warsi terperanjat kaget melihat lipatan uang 300.000 yang ia selip di balik bajunya. Uang itu kini berubah menjadi dedaunan kering. Warsi terdiam terpaku. Kejadian ganjil itu membuat bulu kuduknya meremang. Apalagi saat ia rasakan ngilu di sekitar area kewanitaannya. Ia semakin yakin bahwa kejadian itu nyata. Warsi tak ingin suaminya ikut khawatir. Ia berencana menyimpan rahasia itu sendiri. Malam itu, Anton berpamitan pergi tahlilan di rumah tetangganya yang masih satu RT dan jaraknya tidak begitu jauh dari kediamannya. Sengaja ia berjalan kaki sembari berbincang bersama tetangga yang lain. Pintu segera ditutup rapat oleh Warsi, dan Warsi pun menunggu suaminya di dalam kamar sambil memainkan HP miliknya. Terdengar ketukan pintu lagi. Warsi terperanjat mendengar suara ketukan pintu itu. Didengarkannya suara itu dengan seksama. Berharapan hanya halusinasi saja. Dek, buka pintunya. Terdengar suara Anton. Warsi bangkit dan segera membuka pintu. Begitu mendengar suara suaminya. Loh, kok sudah pulang, Mas? Bukannya baru pergi? Tanya Warsi bingung. Mas gak jadi pergi, Dek. Mas itu kangen sama kamu, sautnya sambil menjauhi bibi Warsi. Tanpa aba-aba, Anton mengangkat tubuh Warsi dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. Warsi tak mampu berkata-kata. Tenaga suaminya berubah kuat hingga Warsi tak mampu berontak.
Warsi dihempaskan begitu saja di atas ranjang. Pakaiannya dilucuti dengan ganas. Mas Anton mendadak puas, hingga Warsi kewalahan. Lagi-lagi, bau ubi rebus keluar sangat menyengat dari tubuhnya. Warsi terkulai lemas. Mas Anton bangkit, dan seperti biasa, ia tersenyum puas. Senyumnya sinis, terkesan mengerikan. Warsi mulai curiga, Mas Anton tak seperti biasanya. "Terima kasih sayang, untuk malam ini. Mas ke kamar mandi dulu ya," ucapnya dan berlalu pergi. Sempat beberapa menit, Warsi tertidur. Ketika tiba-tiba, ia tersadar oleh ketukan kuat di pintu rumahnya. Kembali ia memasang telinga dan ia mendengar dengan seksama. Dek, buka dek, Mas balik," ucapnya Anton. Dengan tergopoh, Warsi berlari menuju pintu ruang tamu. Ia seperti tercekik melihat sosok di ambang pintu. Suaminya kini berdiri menenteng takir di tangan kanannya. Mas, dari mana mas? Bukannya mas tidak jadi pergi tadi?" tanya Warsi tergagap. "Pergilah dek, ini buktinya mas bawa nasi takir. Ini buktinya mas bawa nasi takir. Ayo kita makan berdua," ajaknya sembari masuk ke dalam rumah. Darah Warsi seketika berdesir. Jantungnya serasa mau copot. Tubuhnya melemas dan Warsi menggelosor di lantai. Lagi dan lagi, kejadian janggal itu terjadi. Warsi menangis. Ia takut. Tak tahu harus berucap apa. Ia bingung. Apa yang harus ia katakan kepada Mas Anton? Kejadian itu sungguh di luar nalar. Mas Anton menatap Warsi dengan heran. Ia tak henti-hentinya bertanya mengapa Warsi tiba-tiba menangis, dan tubuhnya lemas seketika. "Dek, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya khawatir. "Mas, adik mau jujur. 2 hari ini ada kejadian janggal di rumah. Ketika mas pergi, mas pulang kembali dan selalu mengajak adik enak-enak. Terus pergi, terus mas datang lagi. Adik bingung mas," jawabnya menangis histeris. "Tapi mas gak pernah pulang pergi seperti yang adik bilang. Mas juga bingung dek," jawabnya. "Terus siapa mas? Wajahnya seperti mas." Warsi semakin terseduh. Jangan-jangan Anton menghentikan ucapannya dan segera menutup pintu. Tanpa mereka sadari, di balik pepohonan ada sesosok makhluk hitam berbulu lebat dengan tinggi badan mencapai 2 meter, memperhatikan tingkah mereka. Makhluk itu bermata merah dan bertaring panjang, tersenyum puas penuh kemenangan. "Jangan-jangan itu jurik dek," ucap Anton bergidik ngeri. Lelaki kurus dengan kulit sawo matang itu memelototkan matanya. "Ya ampun mas, gimana kalau memang ia itu jurik? Aku udah diapa-apain loh mas," saut Warsi semakin terisak. Warsi, wanita muda bertubuh montok itu, mulai berangsur mendekati suaminya. Ia membenamkan wajahnya di dada Anton yang kemudian didekap penuh kehangatan. Jiwanya yang kalut perlahan mulai tenang berkat ucapan Anton. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar. Kamar yang tak begitu luas itu sekarang berubah sangat menyeramkan untuk Warsi. Anton menatap sekitar. Matanya berpencar ke segala penjuru kamar. Tatapannya nanar, melihat peraduannya yang berantakan. Nampak jelas telah terjadi pergumulan hebat di sana. Nafasnya seakan tercekat, membayangkan orang lain yang serupa dengan dirinya begitu bebas menjamah dan menikmati tubuh istrinya yang montok. Siapapun pasti terpesona bila melihatnya. Bukan hanya kulitnya yang putih bersih, Warsi juga memiliki paras yang terbilang cantik. Mata beluk dengan bulu mata yang lentik, bibir tipis, dan dagu yang runcing. Tapi Anton berusaha tenang. Bagaimanapun istrinya baru saja mengalami hal yang mengerikan. Lelaki jangkung itu memutar otak. Ia penasaran akan sosok yang menyerupainya. Darahnya bergolak, menahan amarah. Jiwanya berkecamuk, remuk redam. Setelah istrinya terlelap, ia mulai mengatur rencana. Bagaimana cara agar sosok itu bisa masuk perangkap. Di waktu yang hampir sepertiga malam, akhirnya Anton ikut terlelap. "Dek, mas pergi dulu ya. Hati-hati di rumah. Doakan mas
rezekinya biar lancar, seloroh Anton sembari mengecup mesra kening Warsi. Warsi mencengkeram tangan suaminya kuat. Ia masih sangat trauma, tapi tangan itu dilepas perlahan dengan Anton. "Jangan takut sayang, gak akan terjadi apa-apa. Percaya sama Mas. Mas janji, kamu akan baik-baik saja," ucap Anton menguatkan. Warsi mengangguk pelan, hatinya getir. Namun roda kehidupan harus terus berputar. Tidak mungkin ia melarang suaminya untuk mencari nafkah. Perut harus diisi tentunya. "Hati-hati ya Mas." Lirih terdengar suara Warsi. Satu usapan lembut mendarat di rambutnya yang tergerai indah. Anton kemudian menghidupkan motornya dan melaju perlahan menembus hari yang menjelang malam. Suasana nampak tenang. Warsi buru-buru menutup pintu. Hatinya menjadi ciut tatkala ingat kejadian demi kejadian yang menimpa dirinya. Ia tak berani untuk keluar rumah. Gelap malam diiringi lolongan anjing membuat hati Warsi bertambah gusar. Terdengar perlahan kaki yang diseret dan ranting-ranting pohon yang bertabrakan akibat angin yang cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai terdengar di atas seng. Walaupun malam itu rembulan tetap setia menemani, tapi cahayanya terhalang rindangnya pepohonan. Rumah Warsi dan tetangganya jaraknya cukup jauh, hingga berteriak pun akan sulit didengar. Banyaknya kebun singkong yang mengelilingi rumah menambah kesan angker di sekitar. Itu yang membuat Warsi enggan berlama-lama di luar rumah. Terdengar ketukan pintu kembali. Keringat dingin mengucur. Warsi mulai bingung. Apa itu suaminya ataukah yang menyerupainya? Dengan langkah perlahan, Warsi mendekati pintu itu. Walaupun takut, ia mencoba memberanikan diri. Warsi mengintip di balik tirai jendela, memastikan bahwa itu memang suaminya. Warsi memperhatikan sosok itu dengan seksama. Tak ada yang berbeda. Hanya saja, tak ada motor di samping suaminya. Kemanakah gerangan? Dengan perlahan, Warsi membuka pintu. Hatinya mulai berdebar tak menentu. Lalu pintu itu dibuka. "Lama banget dek buka pintu. Mas nunggu dari tadi," ucap Anton begitu pintu terbuka. Maaf Mas, aku kira siapa tadi," kata Warsi. "Mas tinggal di rumah Solihun tadi. Banyak bocor, tadi kenapa aku dek?" jawabnya sembari berlalu masuk ke dalam kamar. Warsi segera mengunci pintu, walau sebenarnya ragu menghinggapi hatinya. Wanita itu mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Anton sudah berbaring dengan posisi menantang. Matanya tajam menutup penuh nafsu. "Sini dek, sama Mas. Mas kangen," ucapnya dengan tatapan mengerikan. Warsi mundur ke belakang, mencari ancang-ancang untuk kabur. Ia yakin itu bukan suaminya. Tapi sebelum ia sempat pergi, dengan cepat, Anton melesat berdiri menghadangnya. Warsi tercekat, begitu cepat pergerakan Anton hingga ia tak mampu menghindar. "Mau kemana sayang?" katanya cinta aku. "Suami datang kok mau menghindar?" Sosok yang menyerupai Anton itu berangsur mendekat, menatap dengan tajam seperti ingin memangsa Warsi. Dengan ketakutan, Warsi berangsur mundur hingga mentok ke dinding. Kini Warsi tepat berada di samping meja rias, dengan cermin besar terpatri di sana. Perlahan, Warsi menatap cermin yang memantulkan bayangan aneh selain dirinya. Warsi menutup mulutnya rapat-rapat, berteriak sekencang-kencangnya. Bayangan itu, sosoknya berbulu hitam lebat, mengapit dirinya dengan tangan besarnya. Kukunya panjang dengan taring menjuntai. Matanya merah menyala dengan liur yang menetes perlahan. Wajah serupa gorila raksasa itu kini mendekap Warsi dengan beringas. Tolong! Tolong!" teriak Warsi sebelum akhirnya ia terkulai lemas dan tumbang di atas lantai. "Prak! Apa yang kamu lakukan dengan istriku?" teriak Anton marah. Ia sengaja mengintai Warsi dari jauh. Makhluk itu terkejut dan berbalik menatap tajam ke arah Anton. Dilepaskannya Warsi yang sudah tak sadarkan diri. "Aku tak takut padamu manusia lemah.
Suara menggelegar mengisi setiap sudut rumah papan, hingga getarannya terasa sampai ke kaki Anton yang sedang berdiri mematung. "Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa bisa berwujud sama sepertiku?" gertak Anton. Anton benar-benar heran melihat dirinya ada di hadapannya. Sangat mirip dan tiada beda. Wajah, pakaian, celana, semuanya sama. Semua yang dipakai Anton, dia pun memakainya. Belum sempat menjawab pertanyaan Anton, satu pukulan mendarat di pipi makhluk itu. Sayangnya, tangan Anton berubah seperti kapas. Berkali-kali dipukul, makhluk itu tetap kokoh berdiri, seperti tak merasakan apa-apa. Ia malah tersenyum mengejek. Anton pun tersungkur, bersimbah darah. Begitu sosok itu balik memukul Anton, lebam di bagian wajah dan darah mengucur deras dari hidung. Anton tersungkur di lantai dan tak mampu melawan. Makhluk itu tertawa penuh kemenangan. Suaranya membahana, menggetarkan langit-langit kamar. "Aku sudah puas dengan istrimu. Dia sedang mengandung anakku. Biarkan anak itu lahir. Dan aku berjanji tak akan mengganggu istrimu lagi," ucapnya. Kemudian muncul asap hitam, pekat menyelubunginya. Dan seketika hilang bersama suara tawanya. Anton terpaku untuk beberapa saat sebelum ia sadar dan merangkak tertatih mendekati istrinya yang masih pingsan. Dek, bangun dek," ucapnya. Tangannya mengelus kening Warsi pelan. Wajahnya sendu melihat nasib istrinya. Ia merasa gagal mencegah Warsi. Warsi sudah banyak menderita selama ini. Warsi menggeliat dan berontak begitu memandang wajah suaminya. Tolong, jangan ganggu aku. Aku mohon," ucapnya mengibah. Dek, istighfar dek. Ini mas dek," ucap Anton lirih. Bulir bening mulai jatuh membasahi. "Astagfirullahaladzim, ini beneran kamu mas?" jawab Warsi dengan sedikit cubitan di tangan Anton. "Iya dek, ini mas." Anton meringis kesakitan. "Mas, kamu kenapa berdarah begini mas?" ucapnya khawatir melihat Anton yang penuh luka dan mengeluarkan darah. Tangannya mengusap wajah Anton. Mas tadi berantem sama makhluk itu dek," jawabnya pelan. "Apa? Mas tahu kan makhluk apa itu? Itu genderuwo mas. Dan ia yang selama ini menjamah tubuhku." Warsi mulai menangis sesegukan. Warsi tiba-tiba muntah. "Kamu kenapa dek?" ucap Anton. "Aku pusing mas. Badanku terasa meriang," saut Warsi. Warsi kemudian dipopong ke atas ranjang. Anton dengan setia merawat Warsi yang berulang kali muntah. Badannya melemah. "Mas, aku mau ubi rebus mas. Malam ini juga. Direbus, jangan digoreng. Dan ubinya harus cabut malam ini juga," perintah Warsi. "Ya, tapi dek, di dapur kan ada ubi yang sudah mas ambil tadi pagi. Ini sudah lewat tengah malam dek. Di luar juga lagi gerimis," sangga Anton keberatan. "Pokoknya aku mau malam ini juga mas cabut ubinya. Kalau nggak mau, aku sendiri yang ambil," jawab Warsi marah dengan tolakan suaminya. Anton menghela nafas panjang. Ia akhirnya menuruti perintah istrinya. Dengan berat hati, Anton menuju ladangnya yang terletak di belakang rumah. Angin semilir menggelitik bulu kuduk Anton yang seketika meremang. Barisan pepohonan karet meliuk-liuk ke sana kemari. Suara burung malam berdendang mengisi keheningan malam. Anton ingin segera menyelesaikan tugasnya. Ia mulai takut. Gerimis yang mulai berjatuhan membuat kepalanya semakin pusing. Ia merasa sedang diawasi. Berulang kali, Anton menghadap ke sana kemari. Seperti ada suara yang memanggil. Namun nihil. Tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Pantulan sinar bulan melukis bayangan Anton dalam kesunyian malam. Anton bernapas lega ketika tugasnya sudah selesai. Dengan tergesa, ia kembali masuk ke dalam rumah. Dengan sigap, Anton memasak ubi rebus untuk istrinya. Ubi rebus hangat, kini terhidang dan Warsi segera melahapnya. Satu piring ubi rebus
habis dalam sekejap hingga tak tersisa. Anton menatap dengan heran. Tanpa menunggu aba-aba, Warsi langsung tertidur pulas. Anton heran melihat tingkah laku istrinya. Ia pun ikut berbaring di samping Warsi. Tubuhnya lelah. Pergumulan itu menyisakan sakit di seluruh badan. Dan ini baru awal. Anton tahu esok hari akan lebih berat. Tapi Anton berjanji akan terus bersama Warsi. Penderitaan ini harus segera berakhir. Gemericik hujan menemani malam itu yang terasa sangat panjang bagi Anton dan juga Warsi. Bagaimana tidak, berulang kali Warsi bangun dan meronta minta makan. Ia terus merasa lapar. Anton yang masih merasa sakit akibat pergulatan dengan makhluk asing itu harus berulang kali memasak untuk Warsi. Brak! Anton menggebrak meja kayu di dapur. Asap dari kayu bakar masih mengepul. Anton marah dan frustasi. Ia lelah dengan sangat mengantuk. Sudah 5 kali Warsi meminta Anton untuk menyediakan ubi rebus. Anehnya, Warsi tak pernah kenyang. Warsi mendatangi Anton begitu mendengar bunyi gebrakan meja. Matanya merah menahan amarah. Sedangkan Anton pun menatap dengan kesal. Apa-apaan kau, Mas? Disuruh begitu saja sudah marah-marah. Bentak Warsi garang. Matanya melotot tajam ke arah suaminya. Kau yang sudah gila, Warsi. Seperti orang kesurupan bolak-balik makan tanpa henti. Kau pikir aku pembantumu? Hah? Aku suamimu. Lakukan ini sendiri. Bentak Anton tak kalah sengit. Piring terbang menghantam dinding. Prang! Dan pecah berkeping-keping. Dengan geram, Anton menghentakkan kaki dan pergi meninggalkan Warsi. Ia menuju kamarnya dan tertidur pulas. Sedangkan Warsi masih tegak mematung di dapur. Hatinya kacau. Baru kali ini ia melihat suaminya marah besar. Warsi pun heran kenapa ia menjadi sangat pemarah dan selalu lapar. Dalam hitungan jam, perutnya terasa semakin membesar. Sengaja ia menyembunyikan dari suaminya. Warsi takut kalau Anton khawatir dengan keadaannya. Teriak Warsi sembari memegang perutnya. Tiba-tiba, ia merasa sakit yang tak tertahankan. Mas Anton, tolong Mas. Suara Warsi menggema ke seluruh ruangan. Dengan malas, Anton berjalan mendekati Warsi yang tersandar di pojok dinding dengan tangan memegang perutnya. Ia merintih kesakitan. Mata Anton terbelalak melihat keadaan istrinya. Perut Warsi kian membesar seperti balon yang ditiup. Warsi mengerang kesakitan. Anton dengan ketakutan mendekati Warsi yang kian melemah. Kamu kenapa, Warsi? Tanyanya gemetar. Mas, perutku Mas. Kenapa kian membesar, Mas? Sakit, Mas. Ucapnya terbata-bata. Mas, panggil Naija ya, di desa sebelah. Kau seperti orang yang ingin melahirkan, Dek. Seloroh Anton penuh kekhawatiran. Jangan, Mas. Jangan. Aku sudah tak tahan. Tunggulah di sini bersamaku, Mas. Pinta Warsi menggenggam lengan Anton kuat. Anton lalu menggendong Warsi yang menjadi sangat berat malam itu. Dengan sedikit terhuyung, Anton membawa Warsi ke dalam peraduan mereka. Warsi masih meringis kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat sebesar biji jagung. Di luar rumah, hujan semakin deras. Kilat menyambar dan geluduk bersaut-sautan. Angin kencang menggoyang pepohonan hingga ada beberapa yang tumbang. Suara tangis Warsi teredam dengan bunyi suara alam sekitar. Mas, sakit Mas, bekik Warsi. Dari selangkangannya keluar darah kental yang berwarna merah kehitaman. Anton bingung harus berbuat apa. Ia semakin panik. Genggaman tangan Warsi semakin kuat. Wajahnya memucat. Tangisnya kian menggema. Warsi kian melemah. Nafasnya semakin pelan. Dan Anton berusaha melepaskan tangan Warsi, tapi dicegah. Warsi tak pingin Anton pergi kemana-mana. Kali ini, teriakan Warsi lebih kuat. Darah semakin banyak mengenangi kasur. Mata Anton tak lepas dari Warsi. Anton pun tersentak begitu melihat sesuatu menyembul dari kemaluan istrinya. Seperti kepala bayi, tapi ditumbuhi bulu sangat lebat. Makhluk itu meronta. Anton segera menyambut bayi itu.
bayi yang dipenuhi bulu berwarna hitam. Warsi menghela nafas dalam. Setelah pergulatan itu, ia lemas tak berdaya. Ia hanya melihat Nanar, sosok yang barusan ia lahirkan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hujan seketika berhenti. Tak ada lagi kilat juga angin. Anton melihat bayi yang kini berada di gendongannya. Ingin rasanya ia lempar bayi sialan itu yang ia yakin itu adalah keturunan dari makhluk biadab itu. Namun ia urungkan. Bayi itu menatap Anton dengan lembut. Ia begitu manis, walaupun ditumbuhi bulu yang lebat, persis seperti anak gorila, tapi berwajah manusia. Anton menyerahkan bayi itu kepada Warsi. Dengan lemah, Warsi menerimanya. Warsi tergugu melihat penampakan bayi yang dilahirkannya. Haruskah aku membuangnya, Mas? Tanya Warsi menatap Anton sedih. Jangan sayang, bagaimanapun ia anakmu, walaupun bukan darah dagingku. Jawabnya dengan menghela nafas panjang. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Tapi aku tidak mau punya anak begini, Mas. Ia semakin histeris. Tapi anak ini tidak bersalah, Warsi. Tanyakan hatimu. Apa tega kau membuangnya? Bentak Anton marah. Warsi menatap bayi laki-laki itu. Bayi itu tampak imut dan lucu walaupun berbulu. Hatinya kian tersentuh. Jiwa keibuannya mulai muncul. Tapi sanggupkah ia menghadapi kunjungan orang-orang perihal bayinya dengan bentuk yang berbeda? Entahlah. Pikirannya kacau dan hatinya semakin galau. Warsi menatap lekat bayi berbulu itu yang rupanya sangat mirip dengan gorila. Selain berbulu hitam lebat, bayi itu pun bertanduk. Matanya merah dan memiliki taring yang lumayan tajam. Dengan takut, Warsi mendekatkan dadanya, berusaha untuk menyusuinya. Dan bayi itu pun menolak. Ajaibnya, bayi yang baru lahir itu terduduk dan menyeringai mengerikan. Nyali Warsi ciut. Begitupun dengan Anton. Seketika Warsi menenggelamkan wajahnya di dada Anton, menghindari tatapan mengerikan bayi berbulu itu. Dan tiba-tiba, terdengar suara tawa menggelegar. Suaranya sangat keras, hingga menggema di seluruh ruangan. Bayi itu menoleh ke asal suara. Sosok hitam besar, tengah berdiri tegak di sudut ruangan. Mata Warsi dan Anton terbelalak lebar. Bayi berbulu itu dengan sigap melompat ke asal suara. Sosok hitam itu serta-merta menyambutnya. Terima kasih, Warsi. Kau sudah melahirkan keturunanku. Dengan begitu, aku tak akan lagi mengganggumu. Tapi ingatlah, anakmu akan tetap mendatangimu untuk meminta tumbal darah darimu sebagai ganti air susumu. Sediakanlah binatang sebagai mangsanya. Jika ia telah dewasa, carikan gadis untuknya. Dan setelah itu, kau bebas. Ingat itu, kata makhluk itu. Setelah ia berkata, makhluk itu dan bayi berbulu hilang entah kemana. Warsi masih terpaku dan tak berdaya. Ia seperti kosong. Dunianya seakan runtuh. Anton muntah darah. Darahnya hitam mengental. Warsi semakin kebingungan. Kenapa, Mas? Itu darah begitu banyak, Mas. Kamu kenapa? Tanya Warsi kalut. Anton menatap tangannya yang penuh dengan darah. Ia menekan dadanya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang tanpa ia duga. Anton kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Kali ini lebih banyak dan dadanya semakin terasa sakit. Mas, teriak Warsi. Badannya tak mampu menahan Anton yang tiba-tiba ambruk. Anton tak bernapas, darah membasahi wajah dan bajunya. Darah suamimu adalah pengganti air susumu, Warsi. Relakan suamimu dan cari suami baru. Terdengar suara tak berwujud dengan menggema di kamarnya. Tidak, Mas. Tangis Warsi menggema. Warsi memeluk dan menggoyangkan suaminya, berharap Anton bangun dengan segera. Tapi Anton tetap diam. Warsi pun panik. Walaupun dengan keadaan masih lemah, Warsi memaksakan diri untuk berjalan dan meminta pertolongan.
Dengan bertatih ia melangkah. Dan brek, Warsi jatuh terhuyung. Kepalanya pusing, pandangannya menjadi gelap. Ia tergeletak tak berdaya kehabisan tenaga. Mendung menyelimuti pagi di desa kami. Suasana sungguh sayup dan sejuk. Sisa-sisa hujan semalam masih nampak membasahi setiap helai daun di pepohonan. Air pun masih menggenang dan membuat tanah menjadi becek. Warsi membuka matanya dengan pelan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia pun menggeliat. Matanya tiba-tiba terbelalak. Ia mengingat kejadian semalam, tapi aneh. Ia tak lagi merasakan sakit di kemaluannya. Ia hanya merasa sangat lelah. Segera ia mencari suaminya, di mana Mas Anton, dan di mana ia berada. Warsi berusaha mengingat kembali, sejak kapan ia berada di atas kasur. Sedangkan tadi malam, ia terjatuh di lantai. Aneh, sungguh aneh. Sudah bangun sayang. Sebuah suara membuyarkan lamunan Warsi. Warsi seketika menoleh. Ia terkejut bukan kepalang melihat siapa yang berbicara. Mas Anton, Mas, ucap Warsi ragu. Ia memandang heran sosok di hadapannya itu. Anton balik bertanya. Iya, ini Mas. Dek, kamu kenapa sih kok heran? Kata Anton. Mas, tadi malam kan Mas sakit, terus pingsan. Kata Warsi. Warsi masih tidak percaya lelaki di hadapannya itu suaminya. Iya, kan abis berantem dengan makhluk jadi-jadian itu. Kamu minta makan terus. Terakhir kita berantem, terus Mas masuk kamar. Kamunya nggak masuk-masuk. Mas khawatir, lalu Mas susul kamu ke dapur. Kamunya sudah tergeletak pingsan, Dek. Jelas Anton panjang lebar. Nggak mungkin, Mas. Aku ingat semua kejadian semalam. Terus anakku mana, Mas? Warsi masih ngotot. Anak apaan sih, Dek? Mas bener-bener gak ngerti. Jawab Anton disertai dengan menggaruk kepalanya. Bingung campur heran. Anak kita, Mas. Anak berbulu yang mirip gorila itu. Warsi masih kekeh dengan ceritanya. Tahu Adek, Mas pusing. Itu Mas buatin nasi goreng, dimakan. Mas mau ke tempat Pak Ustadz Sayadi. Mas gak mau kita diganggu makhluk itu lagi, ucap Anton sembari melenggang pergi. Warsi hanya terdiam menatap kepergian suaminya. Ia masih tak percaya kejadian semalam itu mimpi. Ia yakin jika ia melahirkan malam itu, semuanya tampak nyata baginya. Anton sudah terlelap. Begitupun juga Warsi. Ustadz Sayadi tidak berada di kediamannya. Anton gagal untuk bertemu dengannya. Anton pun tak pergi mengocek hari ini. Badannya masih sakit dan pegal-pegal, efek berantem tadi malam. Seketika, Warsi mendengar bunyi suara anak bayi. Matanya terbelalak begitu melihat bayi di tengah-tengah kasurnya. Ia mendekati bayi itu. Bayi yang dibungkus kain hitam itu menggeliat nangis keras. Warsi menatap takut bayi itu. Ia serta-merta menggoyang tubuh Anton. Suaminya itu tak bergeming. Warsi bingung. Di sela ketakutannya, ia mendengar sebuah suara nyaring dan menggelegar. Cepat, susui anakmu. Jika tidak, nyawa suamimu jadi taruhannya. Kau pasti tak mau kan suamimu mati? Itu anakmu. Anakmu dan anakku. Warsi menatap ke segala penjuru, melihat sosok yang berbicara padanya. Namun tak ada siapapun di sana, selain dia dan suaminya, serta anak bayi di antara mereka. Dengan takut dan ragu-ragu, Warsi mendekati bayi itu. Bayi yang ditumbuhi bulu itu nampak manis. Ia seketika berhenti menangis begitu berada di dekapan Warsi. Ia menatap sendu, membuat hati Warsi berdegup. Ia merasakan bahagia menjadi seorang ibu. Bayi itu menyusu dengan lahap. Walaupun menahan sakit akibat gigi bayi yang tajam, Warsi tak sedikit pun mengeluh. Ia nampak senang bisa menyusui bayi berbulu itu. Hari ke hari, tubuh Warsi semakin mengurus. Ia pun menjadi sering tertidur. Ia nampak semakin pucat seperti kekurangan darah. Anton menatap heran istrinya yang semakin kurus saja, padahal makannya semakin lahap. Ia berulang kali menanyakan perihal tubuh Warsi yang semakin kerempeng,
tapi selalu dijawab tidak apa-apa dari Warsi. Anton tak ingin menunda lagi. Motor dikendarai sekencang mungkin menuju rumah Ustadz Sayadi. Ia berharap Ustadz bisa membantunya keluar dari masalah rumah tangganya selama ini. Sampai di kediamannya Pak Ustadz Sayadi, Anton bergegas mengetuk pintu rumah Ustadz. "Assalamualaikum," ucapnya seraya mengetuk pintu rumah Ustadz. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam. Seorang wanita parubaya menyumbul dari balik pintu. Wanita berjilbab panjang itu tersenyum menyambut kedatangan Anton. "Mau cari siapa, Pak?" tanyanya ramah. Senyum tersinggung lebar di wajahnya. "Saya mau bertemu dengan Ustadz." "Apakah Pak Ustadz sudah pulang, jawab Anton sesopan mungkin. "Alhamdulillah, sudah. Sebentar, saya panggilkan Pak Ustadz dulu ya," panggil wanita itu yang diketahui sebagai istri Ustadz Sayadi. "Iya, Umi," sahut seseorang di dalam. Ia berjalan tergopoh-gopoh mendekati pintu. Mas Anton?" "Ada perlu apa, Mas?" ucap Ustadz Sayadi. Pria bertubuh atletis itu mengernyitkan dahinya. Baru kali ini Anton bertandang ke rumahnya. "Pak Ustadz, tolong saya. Istri saya diganggu makhluk goib, Pak," seru Anton mengibah. "Astagfirullahaladzim. Baik, Mas Anton. Ayo, kita segera melihat keadaan istri Mas," ajaknya. "Umi, Abi pergi dulu sebentar ya," ujar Ustadz yang diiringi anggukan dari istrinya. Anton memacu motornya secepat mungkin. Motor melaju bak kilat. Anton tak ingin menyia-nyiakan waktu itu. Ia tak ingin istrinya kenapa-napa. Anton akan terus berusaha hingga keluarganya kembali damai seperti sedia kala. "Mari Pak Ustadz, masuk," ujar Anton mempersilahkan Ustadz Sayadi masuk ke dalam rumahnya. Rumah papan yang sudah mulai reot dan usang itu nampak sepi. Anton yakin istrinya pasti sedang tertidur seperti biasanya. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Sayadi. "Waalaikumsalam." Brek! Belum sempat Anton menjawab salam Ustadz, tiba-tiba ia melihat Warsi sudah berdiri di hadapan pintu kamar dengan menggebrak dinding. Anton dan Ustadz Sayadi saling berpandangan. Ustadz mengangguk mengerti. Ia sudah tahu jika itu bukanlah Warsi, tapi sosok gaib yang sedang menjelma menyerupai Warsi. "Apa perlumu datang ke sini, manusia?" herdiknya. Matanya melotot tajam, tanda ketidaksukaannya. Ustadz menunjuk wajah Warsi dengan jari terunjuk seraya berkata, "Lepaskan Warsi, ia tidak bersalah," bentak Ustadz. "Enak saja. Ia telah melahirkan anakku, anak goibku. Kalau belum mati, aku belum puas. Ia akan menjadi ibu dari anak-anakku." Ia balik menantang. Ustadz mendekati Warsi. Ia membawa kayu sebesar telunjuk dan menempelkannya pada kening Warsi. Warsi melotot, namun ia tak mampu bergerak. "Lepaskan!" teriaknya kencang. Ia mencoba berontak, tapi badannya menjadi kaku. "Pergi dari sini. Tinggalkan Warsi dan suaminya," titah Ustadz. "Aku tidak mau. Ia ibu dari anakku," jawabnya marah. "Baiklah, jika itu maumu," ucap Ustadz Sayadi sambil komat kamit baca doa. Mulutnya tak henti mengucap doa hingga makhluk itu menggelepar. Tubuh Warsi yang semula cantik berubah berbulu lebat dan bertanduk. Ia menatap marah ke arah Ustadz. Ia mengeram hendak menerkam Ustadz. Brek! Tubuhnya membentur dinding triplek itu hingga retak. Beruntung Ustadz mampu mengelak. Anton berdiri terpaku menatap pertarungan antara Ustadz Sayadi. Ia tak berani membantu karena takut melihat sosok asli yang menyerupai istrinya. Anton berlari mendekati istrinya yang diam tak bergeming. Warsi nampak sangat lemah. Anton menggoyang-goyangkan tubuh Warsi. Tapi Warsi tak juga sadar. Sedangkan dari luar, suara Ustadz terdengar lebih keras dan raungan makhluk itu semakin ganas. "Panas! Panas! Panas!" teriaknya. Dengan takut, Anton kembali melihat Ustadz yang sedang berjuang. Asap mengelilingi ruangan ketika makhluk itu mengelepar di lantai.
bersamaan dengan hilangnya asap, hilang pula lah makhluk bertaring itu. Alhamdulillah, ucap Ustadz sembari mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, bagaimana Pak Ustadz? Sudahkah kita terlepas dari makhluk itu? Tanya Anton. Begini Mas Anton, istri sampean itu sudah lama disetubuhi makhluk itu, sampai punya anak. Raganya memang milikmu, tapi rohnya bukan milikmu, jawab Pak Ustadz. Maksud Pak Ustadz bagaimana? Saya tidak mengerti Pak Ustadz. Mata Anton mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar takut kehilangan Warsih. Roh istrimu sekarang ada di dunia makhluk itu. Ia terbelenggu di sana bersama bayi yang dilahirkannya. Jika tidak segera kita menjemputnya, niscaya sampean benar-benar kehilangannya, ucap Ustadz dengan menunjuk Warsih yang masih diam terpaku. Jadi kita harus bagaimana Pak Ustadz? Anton bersimpuh di kaki Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz, saya tidak mau kehilangan istri saya, mohon Anton. Air mata jatuh di pelupuk matanya. Semua tergantung dari sampean Mas. Apa sampean mau menjalankan syaratnya? Tantang Pak Ustadz. Iya saya mau Pak Ustadz. Anton mengangguk cepat. Ini syaratnya, ucap Pak Ustadz. Mas Anton, sampean harus bisa puasa selama 7 hari. Lalu hafalkan doa ini. Ustadz menyodorkan kertas putih berisi doa-doa. Anton mengangguk cepat dan berkata, demi istri saya Pak Ustadz, saya pasti akan melaksanakannya, jawab Anton. Alhamdulillah kalau begitu Mas. Sekarang sampean sabar. Istri sampean akan tertidur lebih dari 1 minggu. Doakan terus istri sampean. Minta petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah. Ustadz Zayadi menepuk pundak Anton pelan-pelan. Ustadz berpamitan pulang. Anton mengantarkan Pak Ustadz sampai di pekarangan rumahnya. Ia pun berbalik dan mendekati istrinya yang masih terlelap. Diusap lembut wajah sang istri. Hatinya sangat pilu dengan nasib yang menimpa ia dan istri tercinta. Anton mulai puasa keesokan harinya. Selama ia berpuasa, ada saja gangguan yang menimpanya. Tapi dengan mudah Anton melaluinya. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin istrinya kembali kepadanya. Ia tak pernah meninggalkan istrinya. Dengan sabar, Warsih dimandikan walau dalam keadaan tak sadar. Setelah 1 minggu berpuasa, Ustadz datang ke rumah. Anton dengan sumringah menyambut kedatangannya. Bagaimana Mas? Sudah siap dengan syarat yang saya berikan kemarin? Ucapnya. Iya Ustadz, alhamdulillah saya bisa hafal dan puasa, walaupun banyak godaan, tutur Anton. Alhamdulillah, baiklah. Sini Mas, sampean duduk bersila di hadapanku, titahnya. Anton mengangguk. Ia pun duduk bersila di lantai menghadap ke Pak Ustadz. Ustadz Zayadi mulai ritualnya, membaca beberapa bait doa dengan khusyuk. Ia meminta Anton untuk menutup mata dan ikut membaca doa bersamanya. Anton mengikuti perintah Pak Ustadz dengan hati berdebar. Tiba-tiba Anton merasa pusing. Badannya serasa limbung. Ingin membuka mata, tetapi terasa berat dan lengket. Ia merasa tubuhnya ditarik dari atas. Kepalanya terasa sakit dan pusing. Pandangannya yang semula gelap sedikit demi sedikit menampakkan gambaran. Dan lama-kelamaan kian jelas karena sebuah sinar yang terang. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ia memanggil Pak Ustadz berkali-kali, namun nihil. Pak Ustadz tak juga ia jumpai. Kemana Pak Ustadz? Pikirnya sembari mencari-cari. Matanya mengedar ke segala penjuru. Aku tak bisa mendampingimu, tapi aku akan menuntunmu hingga kau terbebas dari makhluk itu. Anton diam terpaku mendengar suara yang tidak ada wujudnya. Tapi ia yakin kalau itu Ustadz Zayadi. Anton mengikuti setiap kata yang diucapkan Ustadz. Seraya lidahnya terus membaca doa yang diberikan Pak Ustadz. Ia terus berjalan mengikuti sebuah jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat pohon getah yang tinggi menjulang. Langit tampak sangat mendung. Kabut mengelilingi perjalanannya. Derap langkah kaki terdengar sangat jelas. Sepi. Tak ada siapapun di sana kecuali Anton.
Kakinya terus melangkah mengikuti jalan seperti yang Ustadz perintahkan. Lama-kelamaan, jalan itu semakin sempit dan pepohonan semakin rindang. Langit pun berubah menjadi gelap. Anton merasa bulu kuduknya mulai meremang, serasa ada ribuan mata menatapnya. Namun suara Ustadz yang terdengar lirih di telinga menyuruhnya untuk tetap fokus jika ingin menjemput pulang istrinya. Tibalah ia di sebuah gerbang besi yang sangat besar. Gerbang besi berkarat yang di sisi kanan dan kirinya ditumbuhi tanaman rambat dan semak berduri. Dengan tangan gemetar, Anton membuka gerbang itu yang memang tak terkunci. Ia terus melangkah memasuki wilayah yang ia rasa sangat menakutkan karena suasananya yang mencekam. Ia kini memasuki sebuah kampung yang sepi, tak ada seseorang pun berada di luar rumah. Anton menatap aneh keadaan sekitar. Rumah panggung yang berjajar, penerangannya hanya memakai lampu teplok minyak. Tak ada listrik. Ia bergidik ngeri. Suasananya sepi, tapi Anton merasa diikuti. Namun suara Pak Ustadz terus menuntunnya. Anton berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Tangannya mengepal kuat. Dalam hati, ia terus menyebut nama istrinya agar bisa cepat menemukannya. Sayang, anakku, tidurlah di pangkuanku. Ibu akan terus bersamamu, menemani dalam gelap malammu. Langkah Anton terhenti. Suara itu jelas ia sangat hafal, suara dari senandung wanita yang ia cari. Itu suara Warsi, istrinya. Anton seketika menolehkan wajahnya ke arah kanan. Hatinya bergemuruh. Ia tertegun melihat Warsi di sana. Warsi yang sedang menimang seorang anak di teras rumah. Wajahnya nampak tersenyum manis, walau hanya dari pantulan lampu yang ada di dekatnya. Kemudian, Anton memanggil Warsi, dan Warsi menatap heran. Ia mundur melihat kedatangan Anton yang melangkah mendekat. Tatapan matanya penuh rasa ketakutan. Ia memeluk anaknya erat. Warsi, ayo kita pulang. Di sini bukan tempatmu, ajak Anton dengan menyodorkan tangannya. Warsi melangkah mundur hingga menyentuh dinding bambu di belakang punggungnya. Tatapan matanya nanar ke arah Anton. Kamu siapa? Warsi membuka suara. Aku suamimu, ucapnya dengan suara bergemetar. Tidak mungkin. Suamiku ada di dalam. Warsi makin ketakutan. Suara derap langkah kaki terdengar dari dalam rumah panggung. Lantai bergoyang. Warsi beringsut menjauhi Anton yang masih terpaku menatap Warsi. Siapa kamu? Berani-beraninya mendekati istriku, seru seorang laki-laki yang datang dari dalam rumah. Wajahnya menegang marah. Matanya melotot membuat nyali Anton ciut. Dia, istriku. Kembalikan ia padaku, bentak Anton tak kalah sengitnya. Warsi semakin bingung melihat dua sosok lelaki yang berwajah sangat mirip, tiada bedanya. Ia semakin erat memeluk bayinya dan melangkah menjauh dari dua lelaki yang sedang berseteru. Mendengar keributan, kampung yang sebelumnya sepi tak ada penduduk berubah menjadi ramai bak pasar. Mereka menatap tajam ke arah Anton, seolah mengetahui bahwa Anton bukan bagian dari mereka. Anton beringsut mundur dicekam rasa takut, sedangkan sosok yang menyerupainya itu tersenyum lebar penuh kemenangan. Berdoalah kepada Allah, Mas Anton. Sampean pasti bisa. Fokus. Ucapkan doa yang aku berikan, ucap Ustadz Sayadi terdengar lirih di telinga Anton. Anton mengepal kedua tangannya. Matanya menutup, mulutnya komat kamit mengucap bait demi bait doa yang ia bisa. Jantungnya berdegup kencang tatkala teriakan dan lolongan makhluk itu di sekitarnya membuyarkan konsentrasinya. Berulang kali doa itu terputus hingga peluh membatasi dan tenggorokannya terasa sangat kering. Anton dibantu dengan Ustadz Sayadi berusaha fokus, dan begitu doa yang dibaca selesai dengan sempurna, Anton membuka matanya. Keberanian tiba-tiba hadir dalam dirinya. Matanya hampir copot melihat sekitar. Jelas bahwa bukan manusia yang ada di hadapannya. Wajah mereka rata-rata hancur dengan mulut menganga. Makhluk hitam tinggi bak gorila mendominasi. Ternyata memang tak semua makhluk tak kasat mata. Ada beberapa orang manusia juga terperangkap di sana. Mereka sama seperti Warsi,
menggendong seorang anak. Nampaknya memang makhluk itu senang menculik perempuan, karena rata-rata perempuan di sana berwajah buruk dengan bau anyir menjijikan. Mereka menatap Anton dengan tatapan menyeramkan, seolah ingin memangsa. Warsi masih tegak terpaku sebelum Anton mengucapkan bait doa berikutnya dan menyebut nama Warsi 3 kali. Mas Anton, teriak Warsi seketika. Ia kemudian melempar anak yang ia gendong hingga anak itu terjatuh di lantai dan menangis. Makhluk itu menatap Warsi seketika. Ia mengarah marah. Belum sempat Warsi berlari, makhluk itu melesat mendekati Warsi dan menggenggam tangan Warsi kuat. Warsi merontak ketakutan. Bayi berbulu itu merangkak mendekati Warsi. Air liurnya menetes seakan haus dengan darah Warsi. Mas, tolong aku mas, teriaknya pilu. Dengan tertatih, Anton mendekati Warsi. Mulutnya tak henti mengucapkan bait demi bait doa yang terdengar lebih keras, sehingga beberapa makhluk di sekitarnya terpental dan berlari menjauh. Sosok di hadapannya mulai kepanasan. Begitu juga bayi yang merangkak menghentikan langkahnya. Panas, hentikan, teriak sosok itu. Genggaman tangannya melemah dan Warsi terbebas. Warsi berlari mendekati Anton. Ia memeluknya erat sembari menangis. Tapi makhluk itu tak mau melepaskan Warsi begitu saja. Dengan susah payah, ia mendekati Warsi. Cepat Warsi, cepat, teriak Anton dengan tangan siap menggapai Warsi yang berlari. Langkah Warsi seketika terhenti. Bayi berbulu itu menghadangnya. Tatapannya marah dengan mata merah menyala. Ia mengeram, menyeringai seakan ingin memangsa Warsi. Kau akan kekal selamanya di sini, Warsi. Jangan harap kau akan kembali. Ejek sosok menyeramkan itu, yang kini kembali berdiri tegak. Warsi kini terpojok, kakinya gemetar hebat. Si bayi berbulu mendekat perlahan. Tetesan liur bercampur darah menggenang di lantai papan. Makanlah nak, ia ibumu, sekalian mangsamu, ucap sang makhluk berbulu. Mas, tolong aku mas. Warsi mengibah. Lututnya terasa lemah tak berdaya. Keringat dingin mengucur menahan takut. Dengan dibantu doa oleh Ustadz, Anton berlari mendekati Warsi yang terpojok. Anton tak banyak bicara, hanya mulutnya yang komat kamit membaca doa. Bayi itu hampir saja menyentuh kaki Warsi. Tetapi dengan satu sepakan dari Anton, si bayi berbulu itu terpental hebat hingga membentur dinding kayu. Berani-beraninya kau menyakiti anakku, bentaknya marah. Makhluk itu lantas melesat hendak mencelakai Anton. Namun Anton tetap gagah berdiri menantang sembari memeluk erat istrinya. Lantunan doa semakin kencang. Makhluk-makhluk di luar sana tak berani mendekat. Mereka yang mendengar sebagian berlari ketakutan. Warsi, tolong kami, teriak wanita-wanita di luar yang dijadikan korban penculikan, sama seperti Warsi. Makhluk itu ikut terpental hebat. Darah mengucur deras dari mulutnya. Dengan sigap, Anton menarik tangan Warsi dan berlari keluar rumah. Dari mulut Anton masih terdengar lantunan doa, hingga membuat makhluk di luar rumah menyingkir dan lari tunggang langgang. Warsi, tolong, sahut beberapa orang wanita yang menunggu Warsi di depan rumah. Warsi menatap Anton. Tolonglah mereka, jangan buang waktu. Jika makhluk itu bugar kembali, kita bisa mati di sini, ucap Anton. Cepat, lepaskan bayi-bayi itu. Itu bukan anak manusia, perintah Warsi. Wanita-wanita itu dengan serentak membuang bayi yang mereka gendong dan berlari mengikuti Warsi dan Anton. Ayo cepat, waktu kita tak banyak, seru Anton. Suara erangan makhluk itu terdengar kuat. Anton dan Warsi beserta 8 wanita itu berlari menghindari makhluk berbulu itu. Suara langkah kaki terdengar bersaut-sautan. Langit malam teramat gelap. Tak ada sedikit pun cahaya dari bulan ataupun bintang. Hanya terdengar suara binatang malam. Mereka berlari dan terus berlari. Lama mereka berlari, tapi tak satu pun rumah yang mereka jumpai.
Padahal sewaktu masuk ke dalam pintu gerbang, ini adalah perkampungan dengan rumah panggung di sisi kanan dan kiri jalan. Kini yang mereka lalui hanya jalan setapak yang panjang dengan hutan yang mengelilingi. Mereka seolah berlari tanpa tujuan. Tapi suara Pak Ustadz Zayadi terus terdengar di telinga Anton dan menyuruhnya terus berlari dan jangan melihat ke belakang. Dengan napas terengah-engah, mereka tetap berlari. Salah satu dari 8 wanita tadi berhenti. Ia tak sanggup lagi berlari. "Ayo Mbak, ayo, jangan berhenti. Sebentar lagi kita sampai," seru Anton. "Tidak, aku tidak sanggup lagi," ucapnya terengah-engah. Tubuh wanita itu diseret dengan cepat. Bayangan hitam tinggi dengan taring-taring tajamnya menyeringai menebar ketakutan. Jumlah mereka banyak, seolah hendak menerkam. Geraman dan raungan amarah bersaut-sautan. Dia yang tertinggal jauh di belakang harus rela menjadi mangsa. Secepat kilat Anton, Warsi dan 7 orang wanita itu membalikkan badan, berlari secepat mungkin menghindari makhluk-makhluk hitam yang mengikuti dari belakang. Begitu juga anak-anak berbulu. Mereka dengan teriakan dan tangisan memanggil ibu manusia. Suara mereka nyaring membuat batin ibu yang mendengar terkoyak. 2 wanita menghentikan langkah mereka. Tak kuat mendengar arangan dan tangisan bayi goib yang berlari ikut mengejar ibunya. "Ayo Mbak, ayo, jangan berhenti. Bahaya," teriak Warsi. Dari kejauhan, mata merah sosok hitam itu mulai nampak berkelebat. Mereka serentak menggeleng cepat. "Pergilah, pergilah. Aku ingin di sini bersama anakku," ucap salah satu dari mereka. Mereka terlihat pasrah ketika sosok itu kian mendekat. Mereka bukan anak-anak kita, Mbak. Ayo sadar, kita cuma diperdaya." Warsi berusaha membujuk mereka, tapi mereka tetap kekeh dan tidak mau mengikuti Warsi. Mereka kembali berlari. Angin malam yang semilir membawa teriakan nyaring kedua wanita itu. Entah apa yang terjadi kepada mereka, Warsi tetap berlari. Ia ingin segera pergi dari tempat menyeramkan ini. Tinggallah Warsi dan suaminya, juga kelima wanita yang masih bertahan walaupun dengan napas terengah-engah. Peluh mereka menitik hingga ke tanah, deru langkah yang bersaut-sautan. Mereka tak ingin berhenti, walaupun hati mereka menahan untuk kembali. Teringat kepada anak-anak yang mereka tinggali. Suara kaki mereka menghentak tanah yang mereka lewati. Pandangan mata mereka fokus ke depan, tak banyak kata untuk menghemat tenaga. "Ayo, ayo cepat. Aku sudah melihat seberkas cahaya di sana. Berdoalah kepada Allah. Semoga kita bisa segera keluar dari tempat laknat ini," seru Anton nyaring. Sosok hitam masih terus mengejar. Mereka menunggu siapa yang tertinggal. Sinar cahaya yang awalnya kecil semakin membesar, membentuk sebuah gerbang besar. Cahayanya terang dan menyilaukan mata. Harapan mereka kian membesar. Semakin semangat dan semakin kencang berlari menuju cahaya. Hentakan semakin terdengar keras. Anton menggendeng Warsi, melangkah memasuki sinar yang terang, diikuti kelima wanita itu. Masuk ke dalam gerbang pemisah. Sosok menyeramkan itu dan berbulu tidak bisa masuk. Mereka terpental kembali ke alamnya. Setelah mereka masuk, perlahan cahaya itu mengecil, meredup dan menghilang. "Warsi, Warsi, bangun sayang." Anton menggoyang tubuh Warsi pelan. Mas, kita di mana, Mas?" Warsi mengedarkan pandangannya. Berulang kali ia mengucek matanya. Kita di rumah. Alhamdulillah, kita sudah terbebas dari makhluk itu." Anton kemudian memeluk istrinya erat. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih." Warsi terisak. Ia mengingat perjuangannya bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. "Alhamdulillah, Mas Anton. Mbak Warsi, sekarang kalian sudah selamat. Saran saya, kalian segera pindah, karena mereka pasti mengincar Mbak Warsi. Juga biar Mbak Warsi bisa melupakan anak goibnya," saran Pak Ustadz Zayadi. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas pertolongan Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz, nyawa kami selamat," ucap Anton.
Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, sahut Pak Ustadz dibarengi senyum manis dan melenggang keluar meninggalkan Anton dan Warsi yang masih tegak terpaku. Mereka saling merangkul dan melambaikan tangan mengucap terima kasih. Warsi dan Anton akhirnya pindah ke desa sebelah. Mereka memilih tinggal di tempat yang padat penduduknya. Mereka trauma akan kejadian yang menimpa rumah tangganya. Mereka memulai hari yang lebih indah, berusaha beramah tamah dengan tetangga. Terkadang mereka bertanya-tanya bagaimana kabar kelima wanita yang mereka selamatkan. Hari ini Warsi hendak pergi ke pasar. Anton dengan setia menemani dengan motor butut kesayangannya. Warsi menebar senyum bahagia, berboncengan dengan suami tercinta. Hingga hidup mereka kini jauh lebih bahagia, tak ada teror dan hal-hal mengerikan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.